Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fakhri Milazar Zulfa. Kali ini saya akan menjelaskan materi ekonomi, yaitu akuntansi perusahaan jasa. Sejarah perkembangan akuntansi dunia. Sejarah akuntansi periode Mesir. Pada masa itu, pencatatan dilakukan oleh orang-orang pada zaman Mesir kuno, di mana mereka menggunakan metode pencatatan untuk membantu dalam berdagang keluar daerah negara. Pencatatan dilakukan pada lembaran daun. Hal ini dilakukan pada saat manusia mulai mengenal uang. Metode pencatatan keuangan semakin banyak dikenal. Hal ini terbukti dengan adanya data sejarah tentang materi pelajaran pencatatan atau pembukuan yang ditulis dalam bahasa Arab. Mereka menghitung laba dan rugi dengan cara menghitung barang yang dibawa pada waktu berangkat berlayar dan barang yang dibawa pada pulang lagi pada saat selesai berlayar. Maka dari itu perhitungan rugi laba hanya dibuat pada akhir suatu pelayaran. Pada periode Mesir, bukti sejarah menunjukkan gudang-gudang Mesir masa lalu dijadikan sebagai tempat penyimpanan barang-barang berharga seperti emas, gandum, permata, tekstil, bahkan hewan ternak yang menunjukkan adanya pencatatan atas transaksi-transaksi. Berdasarkan kisah tersebut, dapat diketahui bahwa sistem pencatatan sudah ada sejak dahulu. Lanjut, persamaan dasar akuntansi. Unsur fundamental dari akuntansi. Persamaan dasar akuntansi menjadi fondasi untuk semua sistem akuntansi. Faktanya, seluruh konsep dan kerangka akuntansi didasarkan pada persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi menyamakan aset perusahaan dengan kewajiban dan ekuitasnya. Ini ditunjukkan semua aset perusahaan diperoleh baik pendanaan dari utang atau ekuitas. Misalnya ketika sebuah perusahaan baru dibangun, aset pertama yang dibeli berasal dari dana yang diterima dari investor atau dari pinjaman utang. Dengan demikian, semua aset perusahaan yang berasal dari kreditor ataupun investor disebut kewajiban dan ekuitas. Persamaan ini umumnya ditulis dengan posisi kewajiban yang ditempatkan lebih dahulu sebelum ekuitas pemilik, karena utang terhadap kreditur harus dilunasi terlebih dahulu sebelum investor ketika pelunasan mengalami kebangkrutan. Dengan kata lain, kewajiban dianggap lebih lancar atau liquid daripada ekuitas. Hal ini terbukti konsisten dengan contoh pelaporan keuangan di mana aset lancar atau current asset dan kewajiban lancar current liabilities selalu dilaporkan sebelum aset tetap atau fixed asset atau PPE dan liabilitas jangka panjang long term debt. Lanjut, komponen-komponen dalam persamaan dasar akuntansi. Yang pertama adalah aset. Aset adalah sumber daya yang dimiliki atau dikendalikan oleh perusahaan untuk digunakan manfaatnya di masa depan. Beberapa aset bersifat tangible seperti kas, dan ada juga yang bersifat intangible, bersifat atau tidak terwujud seperti goodwill atau hak cipta. Berikut beberapa contoh akun aset. Aset lancar, kas, piutang, dan biaya dibayar di muka. Aset tetap, kendaraan, bangunan. Aset tidak berwujud, goodwill, hak cipta, paten. Lanjut, komponen-komponen dalam persamaan akuntansi masih. Yang kedua, kewajiban atau liabilitas. Kewajiban atau biasa disebut dengan istilah liabilitas adalah sejumlah dana yang perusahaan pinjam dari pihak lain kreditur yang harus dilunasi sesuai waktu yang sudah disepakati. Bentuk kewajiban yang umum adalah hutang. Hutang merupakan kebalikan dari piutang. Karena sebuah perusahaan membeli barang atau jasa dari perusahaan lain secara kredit, hutang dicatat untuk menunjukkan bahwa perusahaan berjanji untuk membayar di kemudian hari. Berikut beberapa contoh dari akun kewajiban yang paling umum. Utang jangka pendek, utang dagang, utang bank, utang gaji, utang pajak. Utang jangka panjang adalah utang obligasi. Lanjut, nomor 3, ekuitas. Ekuitas merupakan bagian dari aset perusahaan yang dimiliki oleh pemegang saham atau pihak ketiga.
pemilik dapat meningkatkan bagian kepemilikan mereka dengan menginvestasikan dana kepada perusahaan atau mengurangi ekuitas dengan menarik dana perusahaan atau PRIV. Demikian pula pendapatan meningkatkan sisi ekuitas, sementara biaya-biaya menurunkan ekuitas. Beberapa akun ekuitas umum seperti modal pemilik, penarikan pemilik atau PRIV, laba ditahan, saham biasa, modal disetor. Jurnal umum. Jurnal umum adalah sebuah jurnal yang dipergunakan untuk tempat melakukan pencatatan bagi segala jenis bukti transaksi keuangan yang muncul akibat terjadinya berbagai transaksi keuangan perusahaan dalam suatu periode tertentu. Pada umumnya, jurnal ini dipergunakan dalam akuntansi perusahaan jasa karena pada prinsipnya segala transaksi dalam perusahaan jasa dapat dicatat secara kronologis. Sedangkan pada akuntansi perusahaan dagang lebih efektif menggunakan jurnal khusus. Pembuatan jurnal umum atau disebut juga penjurnalan mempunyai tujuan diantaranya untuk melakukan identifikasi, melakukan penilaian, dan melakukan pencatatan dampak ekonomi dari sebuah transaksi atau beberapa transaksi dalam perusahaan. Selain itu, pencatatan ini juga bertujuan untuk memudahkan proses pemindahan dampak transaksi yang terjadi ke dalam sebuah akun sesuai transaksi. Contoh tabel jurnal umum ini ada nama akun, aset, harta atau aktiva, utang kewajiban, modal, pendapatan, beban. Ini ada saldonya, ada kredit sama ada debit. Lanjut ke keterangannya. Pada saat aset atau harta atau aktiva Anda bertambah, maka catatlah pada posisi debit. Sementara jika aset berkurang, maka catatlah pada posisi kredit. Adapun saldo normal akun aset benda berada pada debit. Akun utang atau kewajiban berbanding terbalik dengan aset. Jika utang bertambah maka dicatat pada posisi kredit, sementara jika utang Anda berkurang dicatat pada posisi debit. Jika saldo normal akun utang atau kewajiban pada sisi kredit. Akun modal sama dengan akun utang. Jadi jika modal bertambah dicatat pada posisi kredit, dan jika modal berkurang dicatat pada posisi debit. Saldo normal modal pada sisi kredit. Akun pendapatan pun sama dengan akun utang dan modal. Jika pendapatan bertambah maka dicatat pada posisi kredit, dan jika pendapatan berkurang dicatat pada posisi debit. Sehingga saldo normal pendapatan pun pada sisi kredit. Pada akun beban, pencatatan sama dengan akun aset. Jika beban bertambah dicatat pada posisi debit, sementara jika beban berkurang dicatat pada posisi kredit. Dan saldo normal beban juga berada pada posisi debit. Neraca saldo. Neraca saldo adalah suatu daftar yang berisi kumpulan seluruh jenis nama akun beserta total saldonya yang dibuat dan diurutkan secara sistematis atau urut sesuai dengan golongan dan kode akunnya yang bersumber dari buku besar perusahaan pada suatu perusahaan tertentu. Neraca saldo pada umumnya dikeluarkan pada saat periode terakhir untuk digunakan sebagai bahan evaluasi. Hal ini dikarenakan neraca ini akan menunjukkan kestabilan perekonomian yang didapat melalui suatu kegiatan ekonomi yang dijalankan selama prosesnya. Ini adalah tabel dari neraca saldo. Jurnal penyesuaian. Ayat jurnal penyesuaian atau adjusting journal entry adalah ayat jurnal yang dibuat untuk menyesuaikan saldo-saldo rekening yang ada di neraca saldo menjadi saldo yang sebenarnya sampai dengan akhir periode akuntansi. Pada akhir periode akuntansi banyak saldo akun di buku besar yang didapat dilaporkan tanpa perubahan apapun dalam laporan keuangan. Sebagai contoh saldo, akun kas dan akun aktiva tetap tanah. Biasanya jumlah yang dilaporkan di neraca adalah sama dengan saldo di buku besar. Pada umumnya ada dua penyebab suatu transaksi memerlukan penyesuaian, yaitu keadaan di mana suatu transaksi sudah terjadi, tetapi informasi tersebut belum dicatat dalam perkiraan yang bersangkutan. Transaksi yang sudah dicatat dalam perkiraan yang bersangkutan, tapi saldo perkiraan masih harus disesuaikan dengan agar dapat disajikan dalam jumlah yang benar.
Ini adalah tabel dari kertas kerja. Lanjut. Adapun prosedur penyusunan neraca lajur adalah sebagai berikut. 1. Memasukkan saldo-saldo yang terdapat dalam rekening ke buku besar dalam kolom neraca saldo atau NS pada formulir neraca lajur, di mana jumlah debit dengan jumlah kredit harus sama. Membuat jurnal penyesuaian dengan menganalisis data dan memasukkan ke dalam neraca jalur kolom ayat penyesuaian atau AP. 3. Menjumlahkan atau mencari selisih antara kolom neraca saldo dengan kolom ayat penyesuaian dan mengisi kolom neraca saldo setelah disesuaikan atau NSD. 4. Memindahkan jumlah-jumlah di dalam kolom neraca saldo setelah disesuaikan ke dalam kolom laba atau rugi dan kolom neraca. 5. Menjumlahkan kolom laba, rugi, dan neraca seandainya kolom laba dan rugi besar adalah sebelah kredit, berarti laba, maka jumlah laba dipindahkan ke kolom neraca setelah kredit. Sebaliknya, jika jumlah dalam kolom laba rugi lebih besar sebelah debit, berarti rugi, maka jumlah rugi dipindahkan ke dalam kolom neraca sebelah debit. Jurnal pembalik dan neraca saldo setelah penutupan. Jurnal pembalik disusun dengan cara membalik jurnal penyesuaian yang menimbulkan akun baru, misalnya utang gaji, beban sewa, beban asuransi yang belum terbayar atau belum habis terpakai pada tahun periode tersebelumnya dan akan dibayar habis terpakai di tahun periode selanjutnya, dibuat pada awal periode akuntansi. Neraca saldo setelah penutupan adalah memastikan bahwa akun-akun buku besar telah seimbang sebelum memulai pencatatan pada akuntansi periode berikutnya. Daftar saldo setelah penutupan berisi akun real, harta, utang, dan modal karena akun nominal sudah bersaldo 0. Cara penyusunannya adalah dengan mengambil saldo dari buku besar. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kekurangan di video ini. Terima kasih, selamat beraktivitas.